Kalau kalian kira Chery CSH itu cuma niru hybridnya Toyota atau CVT belt pulley dikasih motor listrik, salah semua. Di Indonesia ada Tigo Cross CSH, Tigo 8 CSH, sampai Tigo 9 CSH. Semuanya pakai teknologi yang mereka sebut CSH, Chery Super Hybrid. Namanya sama, tapi isi transmisinya bisa beda. Transmisi yang dipakai Chery ini namanya DHT, Dedicated Hybrid Transmission. Dan serunya, saat video ini dibuat, mereka punya dua resep. Ada satu DHT dengan satu gigi utama, dan ada 3 DHT yang giginya 3. Nah, di episode ini kita kupas dulu deh CSH dengan transmisi DHT yang dipakai di Tigo Cross CSH dan Tigo 8 CSH. Yes, karena ini kemungkinan yang bakal lebih banyak beredar di jalanan. Dan mungkin juga ada beberapa dari kalian yang udah ngincer salah satu dari dua mobil ini. Dan ini bisa jadi pondasinya sebelum kita bahas versi 3DHT yang ada di Tigo 9 CSH. Seperti biasa juga, di video ini akan gue tunjukkan pakai animasi alur energinya pakai mainan, yang nanti kalian bisa mainin sendiri. Jadi jangan skip videonya, siapin kopi kalian, dan mari kita seruput. Dua mobil yang kita bahas hari ini, Chery Tigo Cross CSH, itu HEV, hybrid konvensional. Baterainya relatif kecil, ya gedean dikit lah daripada baterainya motor listrik yang bisa swap baterai di depan minimarket. Jadi EV-nya biasanya di momen-momen tertentu aja. Sementara Chery Tigo 8 CSH itu PHEV, baterainya jauh lebih besar, bahkan setara dengan beberapa mobil listrik mikro versi short range. Bisa kalian charge, dan efeknya mobil bisa jauh lebih sering jalan pakai mode EV kalau kalian memang rutin ngecas. Jadi nanti kalian bakal lihat, konsep DHT-nya mirip, tapi kebiasaan mode dan feel-nya bisa beda. Sekarang kita kenalan sama pemainnya. Bayangin, ada 5 komponen. 1. Mesin bensin. 2. Motor listrik penggerak, ini yang dorong roda. 3. Motor generator, ini yang bisa bikin listrik dan bantu ngatur mesin. 4. Baterai. 5. Roda. Nah, DHT itu yang milih. Tenaga hari ini lewat jalur yang mana, biar efisien, halus, dan tetap ada tenaga kalau kalian butuh. Sekarang inti video, cara kerja DHT bisa kita sederhanakan jadi 5 state operasi. Oh ya, animasi yang akan kalian lihat setelah ini bisa kalian mainin sendiri juga kalau kalian mau. Linknya gue taruh di deskripsi ya. Pertama, EV mode. Baterai ngasih listrik ke motor. Motor muter roda, mesin mati. Kedua, series hybrid. Mesin nyala tapi bukan buat gerakin roda langsung. Mesin gerakin generator. Listriknya dipakai motor buat gerakin roda atau buat isi baterai. Ketiga, parallel hybrid. Mesin dan motor sama-sama bisa bantu dorong roda. Ini biasanya kepake pas kalian minta tenaga lebih besar, dan kecepatan udah mencukupi buat mesin bisa disambungkan ke roda. Keempat, direct engine drive. Ini state yang sering kejadian pas cruising kecepatan tinggi di tol. Mesin lebih langsung drive roda, karena di kecepatan tinggi itu sering lebih efisien daripada muter-muter konversi energi. Kelima, regen. Pas kalian ngerem, lepas gas atau di jalan turunan, roda muter motor. Motor jadi generator, listrik balik ke baterai. Nah, ini bagian yang sering bikin orang salah paham. Operating state itu yang barusan, EV, series, parallel, direct, regen. Kalau driving mode, misalnya eco, sport, atau yang sejenis, itu biasanya cuma ngubah respon pedal gas, prioritas hemat versus responsif, dan strateginya. Intinya lebih ke respon mobil sama input pedal gas yang kalian kasih lah. Jadi jangan ketukar, driving mode itu karakter, operating state itu jalur tenaganya. Sekarang kita masuk ke Tigo Cross CSH yang HEV. Karena baterainya kecil, mobil ini biasanya pinter banget main buka tutup state biar efisien dan halus. Start dari diam, merayap, stop and go. Ini sering jadi panggungnya motor listrik. Kalian bakal ngerasa mobil bisa jalan halus, kadang senyap, dengan torsi instan khas mobil listrik. Tapi kalau sistem butuh energi, misalnya SOC baterai agak tipis, AC digeber, atau kondisi lain, mesin bisa nyala. Dan seringnya nyala itu masuknya series hybrid mode. Mesin kerja bikin listrik, motor listrik tetap yang dorong. Di kecepatan 40-60 km per jam yang stabil, mungkin ada yang mikir ini pasti mesin ikut narik roda. Belum tentu. Kalau bebannya ringan, mobil bisa tetap EV sebentar-sebentar. Tapi kalau sistem perlu ngecas baterai, mesin nyala dan masuk series hybrid mode. Makanya kadang kalian ngerasa RPM mesin kayak punya agenda sendiri. Itu bukan pindah gigi, itu mesin lagi ngejar target produksi energi. Pas cruising kenceng dan stabil kayak di tol, sering lebih masuk akal pakai direct engine drive. Di sini feel-nya mesin lebih nyambung ke roda dibanding saat series. Nah, kalau pas di kecepatan tinggi kalian minta tenaga lebih, kayak mau nyalip bis, atau kayak lagi ngejar harapan yang nggak pasti, ini baru sering masuk paralel.
Paralel itu momen di mana mesin dan motor sama-sama bantu dorong roda. Feel-nya, dorongan awal enteng karena dibantu motor listrik. Terus mesin masuk buat bantu sustain tenaga. Dan pas ngerem atau jalan turunan, regen masuk. Energi balik buat ngecas ke baterai. Sekarang Tiggo 8 CSH yang PHEV dan pakai 1 DHT. Operating state-nya sama-sama bisa kita baca, jadi 5 kayak tadi. Bedanya, karena ini PHEV, kalian punya lebih banyak pilihan lewat mode energi. Ini yang bikin pengalaman sehari-harinya bisa beda banget. Pertama, initial mode. Itu ibaratnya, gue mau EV dulu. Jadi selama baterai masih cukup, mobil akan cenderung lebih prioritas buat stay di EV mode. Ini mode yang bisa bikin dompet kalian tetap tersenyum meskipun kaki kanan agak seenaknya. Yap, karena harga listrik itu jauh lebih murah daripada bensin subsidi sekalipun. Dengan catatan, kalau kalian rajin ngecas ya. Nanti kalau SOC turun ke level tertentu, mobil mulai pindah ke mode hybrid, series, paralel, dan seterusnya, buat jaga performa dan endurance. Kedua, smart mode. Ini yang paling tinggal pakai. Mobil bakal milih kapan EV, kapan series, kapan paralel, kapan direct, sesuai rute dan kebutuhan. Biasanya smart ini juga jaga SOC di rentang tengah, kurang lebih aman buat dipakai kapan aja. Ketiga, force mode itu kira-kira gue mau nabung listrik. Jadi mesin bakal lebih sering nyala untuk bantu ngecas sambil jalan, sampai SOC naik ke target tertentu. Ini bisa bermanfaat kalau misalnya kalian prediksi bakal ada tanjakan panjang banget di depan, atau kalian berencana mau camping dan pesta kebun pakai fitur V2Well-nya. Karena mesin lebih aktif buat ngecas biar SOC baterai tetap tebal, konsekuensinya ya paling dompet jadi agak tipisan dikit, karena bensin bakal lebih banyak kepake. Feel yang biasanya kalian dapat dari PHEV, dan mungkin nggak didapat dari HEV biasa. Pertama, kalau kalian rajin ngecas, start dan macetnya bisa jauh lebih EV banget. Dan kalau range-nya cukup, bisa jadi berasa sehari-hari bawa mobil listrik. Yes, ini termasuk penghematan biaya perjalanan, kehalusan dan jambakan torsi instan khas mobil listrik. Meskipun biaya maintenance tetap beda ya. Kedua, pas butuh tenaga, boost listriknya lebih konsisten karena stok listriknya lebih besar. Ini mungkin bisa lebih kerasa waktu kalian lewatin tanjakan panjang di kecepatan tinggi, yang kadang hybrid biasa dengan baterai imutnya udah kehabisan napas. PHEV masih bisa tersenyum. Ketiga, karena baterainya gede juga, jadi regen bisa lebih jarang dibatasin, karena ada banyak sisa ruang di baterai yang bisa diisi sama energi hasil regen. Keempat, buat kalian yang suka ngadem, hidupin AC mobil sambil nunggu di parkiran. Baterai yang gede juga bisa membantu bikin mobil jadi EV mode lebih lama tanpa hidupin mesin. Tapi kalau baterai udah rendah, kalian bakal lebih sering masuk state hybrid, dan mesin bisa terdengar lebih sering kerja di belakang layar. Oke, sekarang plus minusnya biar kalian bisa nilai lebih cocoknya yang mana. Tiggo Cross CSH HEV. Plusnya, simple, nggak perlu mikirin charging, juga udah irit. Dan tarikannya juga sangat responsif di kelasnya, karena dibantu sama motor listrik yang lumayan gede. Minusnya, EV-nya lebih jarang dari PHEV. Jadi kalau kalian pengen EV lifestyle, ini bukan targetnya. Mesin juga bisa cukup sering nyala mati, karena tugasnya jaga energi. Tiggo 8 CSH PHEV. Plusnya, kalau kalian bisa charge, ini bisa jadi EV harian banget. Dan kalian bisa atur strategi lewat Smart Initial Force. Minusnya, kalau kalian jarang atau malas ngecas, benefit PHEV-nya nggak akan maksimal, mubazir, malah jadi nggak efisien karena kalian harus bawa-bawa baterai segede gaban yang berat itu, yang otomatis juga jadi beban di mobil dan bakal pengaruh juga ke konsumsi BBM. Dan biar enak dan irit, kalian perlu juga ngerti mode energi tadi. Nah, ini yang gue janjiin di awal tadi. Kalau gaya atau filosofi walk-nya otomotif China itu sering kelihatan dari racikannya. Mereka berani ngasih motor listrik yang besar, torsi instan yang lebih nendang, dan kadang angka performa yang, wah, di kelasnya bikin orang nengok. Dibanding let's say kompetitor negara lain yang sekelas, ya kalian cek sendirilah. Ini biasanya dipadu juga dengan mapping penyaluran tenaga yang juga agresif, tapi gradual dan halus. Aduh, gimana jelasinnya ya? Kalian coba sendirilah. Belum lagi fitur dan settingannya. Dan semua itu dibungkus dengan harga yang, ya gitulah. Tapi balik lagi, bukan berarti otomatis paling cocok buat semua orang. Makanya gue pengen kalian paham cara kerjanya dulu, biar nanti milihnya nyambung sama kebutuhan kalian. Kalau kalian mau, tolong tulis deh di komentar. Kalau kalian mau gue lanjut bikin video khusus bahas 3DHT di Tiggo 9 CSH. Bedanya apa dibanding DHT single speed atau stepless yang kita bahas di video ini. Karena 3DHT di Tiggo 9 CSH itu lebih out of the box dibanding yang 1DHT.